Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 2. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar, bukan? Nah, sebelum belajar, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar. Nah, bagi yang beragama Islam boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa dimulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, sekarang di tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 1, kita akan belajar tentang yang pertama, dongeng, fabel, kisah, kucing, dan tikus. Yang kedua, tentang pecahan. Dan yang ketiga, menggambar imajinatif. Yuk kita sama-sama simak penjelasannya. Nah, anak-anak, mari kita mengamati Siti dan teman-temannya sedang bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah, sekarang kita di materi yang pertama, yaitu dongeng binatang, kisah kucing dan tikus. Kita dengarkan sama-sama ceritanya ya. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa tikus? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapat ikan asin?" Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya banyak, kita akan puas memakannya." "Baiklah kalau begitu." Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan kepada kucing, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat jendela rumah Pak Tani. Kemudian tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing. Tikus terus melahap ikan asin sampai ia kekenyangan. Kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas dan berkata dalam hatinya, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Walaupun tikus sudah kekenyangan, tetapi ia masih ingin makan ikan asin. Tanpa mengingat janjinya pada kucing, tikus kembali memanjat. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus.
tikus kawanmu, jangan makan saya. Kan asin, sin, sin, kata kucing terus mengeong-ngeong. Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Kucing pun tak peduli dengan teriakan tikus. Kucing terus mengejar tikus. Ikan asin, meong, meong. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya jatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak pertama kalinya, kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita harus ingat bahwa dongeng terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya yang pertama adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita atau dongeng. Tokoh dalam dongeng ini adalah kucing dan tikus. Yang kedua adalah penokohan atau watak atau karakter. Penokohan merupakan watak, sikap, serta karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita tersebut. Nah, di sini watak dari kucing adalah yang pertama, dia tidak punya pendirian dan suka ikut-ikutan. Ketika tikus mengajaknya mencuri, kucing pun akhirnya tertarik untuk ikut-ikutan mencuri. Nah, sehingga kucing ini sikapnya adalah suka terpengaruh atau mudah terpengaruh dan suka mencuri. Kemudian, watak atau karakter dari tikus adalah licik, suka mencuri, ingkar janji, suka menipu, dan rakus. Ketika dia sudah kekenyangan, dia masih ingin makan lagi. Nah, ini adalah sikap yang tidak terpuji, anak-anak, rakus ya. Nah, kemudian yang ketiga, unsur dari dongeng adalah amanat, yaitu pesan atau pesan moral atau juga nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk pembaca. Nah, amanat atau pesan dari cerita ini adalah licik, suka mencuri, ingkar janji, suka menipu, rakus adalah sikap yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ditiru ya. Nah, kemudian kalian juga harus ingat bahwa persahabatan harus selalu dijaga. Nah, tadi karena kerakusan tikus, persahabatan mereka akhirnya putus ya. Akhirnya kucing tidak percaya lagi kepada tikus. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memiliki pendirian yang teguh agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk seperti kucing tadi. Ya, kucing terpengaruh oleh tikus dan akhirnya ia mau bersama-sama mencuri ikan asin di rumah Pak Tani. Kemudian unsur yang keempat adalah latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana cerita. Nah, latar dari cerita ini adalah rumah Pak Tani. Nah, sekarang kita di materi yang kedua yaitu tentang pecahan. Kalian tentu ingat dengan pecahan bahwa pecahan itu adalah sebuah benda yang dibagi dengan sama besar. Nah, sekarang ada contoh. Nah, ini ada 2 buah kue yang sama besar. Nah, sebuah kue ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan. Ya, yang ditandai silang itu hanya 1 dari 2 kue yang ada. Jadi menyatakan pecahan setengah. Nah, kemudian di sini ada 4 buah apa ini anak-anak? Roti ya. Nah, kita lihat banyaknya kue atau roti ada berapa? Ya, ada 4. Nah, satu kue bertanda silang menyatakan pecahan
yang bertanda silang ada berapa? Ya, ada 1 dari 4 kue yang ada. Jadi, kue yang bertanda silang itu adalah 1/4 atau 1/4. Nah, kemudian sekarang kita mencocokkan pecahan banyaknya roti atau kue yang dimakan tikus atau kucing. Nah, kita lihat di sini yang pertama, tikus memakan 1 dari 3 roti. Nah, berarti di sini adalah pecahan berapa? Ya, pecahan 1/3. Nah, kemudian kucing memakan, yang diberi tanda silang itu adalah yang dimakan kucing ya. Jadi kucing memakan 1 buah roti dari 2 roti yang ada. Jadi berapa, Nana? Ya, jadi 1/2 atau setengah. Nah, Nana bisa mencobanya di rumah ya. Nah, kemudian sekarang kita di materi yang ketiga, yaitu menggambar imajinasi. Nah, hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, yang di sini adalah gambar sketsa. Kemudian Siti mewarnai gambarnya. Nah, setelah diwarnai seperti ini, Siti mewarnainya dengan menggunakan krayon. Nah, apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pelukisnya sendiri. Jadi, gambar imajinatif mencerminkan apa yang sedang dirasakan atau sedang dipikirkan oleh pelukis. Gambar imajinatif satu orang dengan orang lain pasti berbeda-beda karena masing-masing mempunyai pikiran sendiri-sendiri dan imajinasi yang berbeda-beda atau khayalan yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, gambar imajinatif ini tidak harus sama dengan objek aslinya sebab dihasilkan melalui pemikiran atau khayalan pelukisnya. Nah, sekarang kalau sketsa itu apa? Sketsa adalah coretan gambar, ilustrasi, buram, rancangan atau konsep reka bentuk sebelum menjadi gambar yang seutuhnya ya. Tadi kalian sudah lihat ya perbedaan antara sketsa dengan gambar yang telah diwarnai. Kalau sketsa itu masih menggunakan pensil karena masih bisa dihapus karena dia merupakan sebuah rancangan ya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menggambar imajinasi? Yang pertama, kalian menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya apa? Ya, alatnya pensil, kemudian penghapus, kemudian ada lagi yang suka menggunakan penggaris ya. Nah, kemudian bahannya apa? Kita menggunakan kertas gambar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan pengamatan atau observasi ya. Jadi kita melihat apa yang akan kita buat gambarnya. Misalnya kita mau membuat gambar tentang lingkungan atau halaman sekolah, maka kita melakukan pengamatan atau observasi lingkungan sekolah kita. Kemudian setelah kita menemukan tempat yang akan kita gambar atau objek yang akan kita gambar, maka kita baru membuat sketsa gambar dengan menggunakan pensil agar mudah dihapus. Nah, setelah kita membuat sketsa gambar yang kira-kira sudah bagus, nah baru kita memberi warna. Boleh menggunakan dengan pensil warna atau spidol atau krayon ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu tadi ya alat dan bahannya itu pensil, krayon, penghapus dan lain sebagainya. Nah, sekarang kegiatan kalian adalah yang pertama kegiatannya adalah menuliskan unsur-unsur dari dongeng. Lalu menjawab pertanyaan kisah kucing dan tikus dari buku tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 halaman 118. Kemudian di kegiatan 2 kalian akan berlatih dari buku tema 7 soal nomor 2 sampai dengan 5 halaman 119. Kemudian kalian membuat gambar imajinasi.
kalian bebas berkreasi. Gunakan alat warna yang kalian miliki. Nanti kalian mengirimkannya dengan limit waktu tertentu. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.